Konon azan pitu merupakan titah dari Sunan Gunung Jati Cirebon sebagai strategi mengalahkan pendekar jahat berilmu hitam yang mengganggu jamaah setiap sholat di masjid tersebut. Pendekar yang berilmu hitam tersebut bernama Menjangan Wulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekampung. Salam seduluran. Salam Rian Tani Pro. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan segala urusan, juga diberi kemudahan untuk disandingkan dengan rejeki. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan di kala itu terjadi geger di Masjid Agung Cipta Rasa Cirebon. Sering terjadi hal-hal yang menakutkan bagi jamaah yang hadir di masjid tersebut. Konon kerap terjadi musibah meninggal ketika sedang melaksanakan azan ataupun sholat di masjid tersebut. Ada misteri apakah di Masjid Agung Sang Cipta Rasa itu, sehingga warga Cirebon resah dan ketakutan di kala itu. Simak terus kisah ini sampai tuntas. Jangan lupa subscriber channel Rian Tani Pro, like dan komen juga share secara gratis, agar ada notifikasi dari kami apabila ada yang terbaru dan yang terkini dari kami. Salam Rian Tani Pro. Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang ada di kawasan Keraton Kasepuhan Cirebon sangat dikenal dengan tradisi azan pitu atau azan 7. Azan itu dikumandangkan dalam setiap ibadah salat Jumat pada azan pertama. Tradisi tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun sejak masjid itu berdiri. Asal-muasal terjadinya azan 7 atau azan pitu ini sangat populer dan fenomenal. Melihat kejadian yang terus terulang, Sunan Gunung Jati meminta 7 orang untuk melantunkan azan secara berbarengan. Namun, setelah azan selesai, seketika terdengar suara ledakan dari bagian atas bangunan masjid. Konon azan pitu merupakan titah dari Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati Cirebon sebagai strategi untuk mengusir dan mengalahkan pendekar jahat berilmu hitam yang mengganggu jamaah setiap sholat di masjid tersebut. Pendekar misteri tersebut diduga bernama Menjangan Wulung. Diceritakan saat itu Menjangan Wulung suka berdiam diri di kubah Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Perilakunya selalu meresahkan masyarakat, terutama setiap ada muazin melantunkan azan hingga saat hendak ibadah salat. Konon setiap muazin yang melantunkan azan selalu meninggal terkena serangan ilmu hitam Menjangan Wulung. Melihat kejadian yang terus terulang, Sunan Gunung Jati meminta 7 orang untuk melantunkan azan secara berbarengan. Namun, setelah azan selesai, seketika terdengar suara ledakan dari bagian atas bangunan masjid. Konon ledakan itu sangat keras dan bergemuruh laksana petir di siang bolong. Warga geger akibat kejadian tersebut. Dikisahkan, pendekar jahat tersebut yang berada di kubah masjid terluka, terpental hingga darahnya berceceran. Konon, saat terpental, kubah Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon ikut terbawa hingga menumpuk di atas kubah Masjid Agung Serang Banten. Kejadian itu sangat luar biasa dan tidak bisa diduga dengan akal manusia. Tentunya itu merupakan keagungan dan kebesaran Yang Maha Kuasa. Konon ceritanya, karena itulah Masjid Sang Cipta Rasa Cirebon tidak mempunyai kubah, sedangkan Masjid Agung Serang Banten mempunyai 2 buah kubah yang bertumpukan. Menjangan Wulung dipastikan musnah setelah terpental dari masjid bersamaan dengan meledaknya kubah atau momolo masjid. Namun sayangnya 1 dari 7 muazin masjid tersebut meninggal setelah Menjangan Wulung musnah.
Diceritakan menurut para orang tua terdahulu, darah menjangan wulung yang berceceran itu tumbuh menjadi tanaman labu hitam. Masyarakat Cirebon biasa menyebutnya wolu ireng, dan yang memakan walu ireng itu merupakan pantangan bagi anak cucu orang Cirebon. Itulah sedikit kisah sejarah azan pitu di Masjid Agung Cipta Rasa Cirebon. Sejauh mana banyak versi tentang azan pitu di Masjid Cipta Rasa? Mohon maaf apabila tidak sesuai dengan versi yang lain. Salam seduluran. Salam Rian Tani Pro. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.